Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kita akan memulai pembelajaran hari ini karena ini awal semester, kalian sudah lama libur dan sebagainya. Kalian sudah santai. Nah, kita akan belajar kembali di semester 2. Pada masa pandemi ini, kalian belajar lewat pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Maka dalam hal ini Bapak mengingatkan kembali kepada kalian agar supaya ketika kalian beraktivitas di luar rumah, kalian selalu menggunakan atau menjalankan 3M. Yang pertama menggunakan masker, yang kedua menjaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Dan jangan lupa juga kalian untuk selalu menjalankan ibadah menurut kepercayaan kalian masing-masing. Karena kalian dalam belajar, selain itu usaha, kalian juga harus selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pembelajaran pada ini kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa kalian untuk absen di website sekolah. Baiklah anak-anak, kita sekarang mulai dengan pembelajaran yang pertama di semester 2 ini, yaitu bab ketiga. Bab 3 yaitu mengenai ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kompetensi dasar pada bab 3 yaitu 3.3 menganalisis ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar uang dilihat dari konsep ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, harga pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Setelah kalian mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat: 1. Menjelaskan pengertian perdagangan internasional. 2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang ketiga, menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang keempat, menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Pengertian ekonomi kreatif, subsektor ekonomi kreatif. Yang ketujuh, hubungan antara ekonomi kreatif dan industri kreatif. Yang kedelapan, menjelaskan keunggulan di bidang ekonomi. 9. Memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. 10. Menjelaskan perdagangan bebas ASEAN. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan perdagangan internasional dengan migrasi penduduk, transportasi, dan lembaga sosial atau ekonomi. Dalam kegiatan bab 3, penilaian yang Bapak ambil ada 3 macam, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sedangkan Bapak meminta minimal nilai kalian untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan adalah 78. Apabila kurang dari nilai itu, maka kalian harus remedial. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pertemuan hari ini dengan
Pertemuan yang pertama yaitu mengenai perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang pertama ini ada 4 macam, di mana setelah belajar kalian bisa mengerti mengenai apa itu perdagangan internasional, faktor-faktor yang perdagangan internasional. Kalian dapat menjelaskan manfaat perdagangan internasional dan menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Sebelum memulai pembelajaran, perhatikan video berikut ini. Roda ekonomi yang terganjal pandemi COVID-19 terus menekan perdagangan Indonesia. Meski mencatatkan surplus perdagangan, baik ekspor maupun impor, Mei kompak melesung. Baik ekspor maupun impor melanjutkan tren turun dari 2 bulan sebelumnya, masing-masing menjadi 10,53 miliar dolar Amerika dan 8,44 miliar dolar. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus 2,09 miliar dolar Amerika Serikat pada Mei lalu. Pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi mitra dagang tertekan. Gerak ekonomi terbatas akibat pembatasan sosial, pelemahan daya beli, dan penurunan permintaan. Dari video di atas, poin apa yang dapat kalian ingat? Yang pertama, apa ayo? Satu, kata perdagangan. Ayo yang lainnya. Ya, 2 ada ekspor. 3 ada kata impor. Masih ada lagi kata-kata yang lain, misalnya neraca perdagangan dan sebagainya. Baiklah anak-anak, kita mulai saja pembelajaran pada ini dari yang pertama. Pengertian perdagangan internasional. Apa itu pengertiannya? Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara 2 negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dari pengertian ini bisa didapatkan poin. Yang pertama ada yang namanya proses pertukaran. Apa yang ditukarkan adalah barang atau jasa atau dua-duanya. Nah, pertukarannya itu antara siapa? Antara negara yang satu dengan negara yang lain. Bisa antara satu negara dengan satu negara yang lain, atau bisa antara satu negara dengan lebih banyak negara. Misalnya sudah banyak sekali, misalnya kalau kita itu negara Indonesia suka berdagang dengan negara kita Indonesia dengan Uni Eropa atau MEE. MEE itu adalah lebih dari satu negara. Tujuannya apa di situ adalah mendapatkan keuntungan. Dalam perdagangan tadi dikatakan bahwa ada pertukaran barang atau jasa atau barang dan jasa. Maka terdapat barang-barang yang keluar dan masuk dari suatu negara ke negara lain. Artinya bahwa suatu negara yang punya kelebihan barang akan mengirimkan pada negara yang lainnya. Mengirimkan atau menjual barang ke negara lain namanya adalah ekspor. Negara pelakunya disebut eksportir. Sedangkan jika suatu negara kekurangan barang untuk kebutuhan rakyatnya, dia memerlukan barang dari negara yang lain. Nah,
masuknya barang dari negara lain itu disebut dengan impor. Sedangkan negara pelakunya disebut dengan importer. Pertanyaannya adalah kenapa suatu negara itu berdagang dengan negara yang lain? Ada beberapa hal yang mendorong suatu negara berdagang dengan negara yang lain. Yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara. Contohnya seperti apa? Di negara-negara teluk, terutama Arab Saudi, kekayaan alam minyak buminya sangat melimpah sekali. Di Indonesia, melimpah kekayaan alam mulai dari karet, timah, tembaga, dan yang sekarang yang namanya CPO, crude palm oil atau minyak kelapa sawit. Nah, dari sini, sebentar dulu, misalnya Singapura, sumber daya alamnya sangat sedikit. Jepang juga seperti itu. Korea Selatan juga seperti itu. Maka dalam hal ini, adanya perbedaan sumber daya alam mengakibatkan suatu negara berdagang dengan negara yang lain. Misalnya kita, negara Indonesia, dahulu adalah eksportir minyak. Tetapi sekarang kita sumber daya alam minyaknya sudah sedikit, maka kita mengimpor minyak dari Arab Saudi. Yang kedua adalah perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sangat jelas bahwa di setiap negara itu kualitas sumber daya manusianya berbeda-beda. Negara maju mempunyai kualitas sumber daya yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang sangat tinggi. Sedangkan di negara-negara berkembang, kualitas sumber daya manusianya sangat rendah. Sehingga ketika kualitas sumber daya manusianya rendah, barang-barang dihasilkannya pun adalah barang-barang dengan kualitas yang rendah juga, terutama barang-barang primer. Sedangkan di negara-negara maju, nah itu barang-barang yang diproduksi sudah barang-barang yang sangat tinggi, terutama bukan hanya kebutuhan primer, tapi adalah sudah tersier dan lebih dari itu kebutuhan kemewahan. Yang ketiga adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap negara ilmu pengetahuan dan teknologinya berbeda-beda. Kalian pasti tahu di sekitar kalian, bahkan kalian saat ini juga pegang yang namanya HP. Kemudian tiap hari di rumah kalian paling enggak pasti ada satu motor. Ada juga televisi dan sebagainya. Nah, itu diperlukan ilmu yang cukup. Nah, tidak setiap negara mempunyai pengetahuan dan teknologi yang mumpuni untuk membuat barang-barang yang seperti itu. Nah, makanya negara-negara berkembang rata-rata mengimpor barang-barang yang dengan teknologi tinggi dari negara-negara maju. Yang keempat adalah perbedaan budaya suatu negara. Budaya suatu negara yang berbeda menimbulkan keingintahuan dan atau ketertarikan dari suatu negara atau bangsa terhadap bangsa yang lain. Misalnya budaya Indonesia itu kita punya produk batik. Nah, batik itu adalah produk dari budaya Indonesia. Di negara-negara lain sudah budayanya lain. Mereka tertarik dengan produk batik kita. Nah, sama juga dengan budaya kita. Tertarik sama budaya lain, misalnya budaya Eropa, K-pop dan sebagainya. Bahkan sekarang membudaya apa yang disebut dengan drakor, drama Korea. Ya. Nah, itu adalah bahwa kita mengimpor informasi itu dari Korea. Dan tentu mereka mendapatkan devisa dari
tampilan yang mereka sampaikan ke kita. Yang kelima adalah perbedaan yang lain yang mempengaruhi perdagangan nasional, misalnya adanya perbedaan harga barang. Jelas, harga barang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari sumber tenaga yang murah dan sebagainya. Nah, ini ada perbedaan upah dan biaya produksi itu. Dan juga adanya perbedaan selera, misalnya selera kita berbeda. Kita sekarang senang dengan makanan-makanan fast food atau siap saji. Nah, itu semuanya kadang-kadang selera itu menimbulkan permintaan akan barang-barang yang kita sendiri tidak punya. Makanya banyak sekali makanan siap saji dari negara yang lain, misalnya kayak Amerika dengan Kentucky dan yang lainnya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dari kalian. Kalau enggak, kita akan mulai dengan diskusi kelompok. Silakan kalian di rumah kan sudah membuat WAG atau WhatsApp group. Ada 3-4 orang kelompok, nanti kalian diskusikan materi ini. Yang pertama adalah apa dampak dari perdagangan internasional, apakah baik positif maupun negatifnya bagi kehidupan negara. Yang kedua, apa manfaat yang kalian rasakan sebagai pelajar dengan adanya perdagangan internasional. Ini silakan kalian kerjakan selama 20 menit. Mulai WAG, kemudian kalian jawab di selembar kertas. Habis itu kalian foto dan dikirimkan lewat Google Form yang sudah disediakan di website sekolah. Nanti Bapak akan memberikan penghargaan pada kalian yang hasil diskusinya terbaik. Nah, ini adalah kalian hasil diskusi kalian. Bapak tampilkan aja hanya 4 kelompok. Nah, ini hasilnya. Dan ini. Baiklah, kita bahas satu-satu apa yang tadi sudah didiskusikan. Yang pertama mengenai manfaat perdagangan internasional. Manfaat yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Dengan berdagang, kita bisa memenuhi apa yang kita inginkan. Indonesia nggak bisa membuat HP misalnya. Nah, kita berdagang dengan negara Jepang, negara Amerika. Nama-nama HP terkenal atau handphone terkenal dari Amerika. Apa namanya itu? Apple. Kemudian sekarang marak nama-nama handphone dari negara Cina. Kemudian yang lainnya, misalnya kebutuhan akan mobil, kebutuhan akan barang-barang yang lainnya. Nah, itu kita bisa memenuhi dengan adanya kita berdagang dengan negara yang lain. Kemudian dengan adanya perdagangan itu, suatu negara bisa membuat spesialisasi produk. Spesialisasi produk itu adalah yang membuat barang khusus yang negara lain tidak dapat dihasilkan. Salah satu contohnya, Indonesia alamnya sangat luas. Maka bersama dengan Malaysia dan Brazil, kita adalah negara pengekspor CPO terbesar di dunia. Apa itu CPO? Adalah food palm oil, yaitu minyak kelapa sawit. Karena lahan kita yang luas, karena kita tanahnya sangat luas dari Sabang sampai Merauke, kita bisa menanam tanaman sawit untuk kita ekspor minyaknya. Yang ketiga adalah penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan harga murah.
kalian sudah tahu bahwa sekarang itu sudah umum atau dikatakan perdagangan itu tidak melalui hambatan apapun. Bahkan setiap negara melakukan perjanjian kerjasama perdagangan. Dan rata-rata sekarang bahwa apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas di Asia Tenggara sendiri atau ASEAN ada namanya AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian lagi perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan negara Eropa, kerjasama di situ. Ada yang kerjasama di bidang ekonomi dan yang lainnya, misalnya di Asia Pasifik namanya APEC. Nah, dengan adanya kerjasama itu, kerjasama perdagangan maksudnya kita akan mendapatkan harga barang yang murah dan barang yang mudah didapatkan. Kalian mungkin lihat di counter-counter, kalian masih lihat itu handphone banyak sekali. Kalian mau beli mobil, tinggal pergi ke showroom dan sebagainya. Dan kalian bisa memilih menurut selera kalian yang menurut kalian lebih murah. Yang ketiga adalah mendorong kegiatan produksi. Dengan kita menjual barang ke luar negeri, maka produk kita akan terjual lebih banyak daripada hanya kita menjual hanya di dalam negeri. Nah, setiap negara berusaha untuk mengekspor barang-barangnya. Dengan permintaan barang yang banyak, maka kegiatan produksi akan lebih ditingkatkan. Yang selanjutnya adalah yang kelima. Nah ini, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Jadi ketika kita sudah berhubungan dagang dengan negara lain, tentu hubungan negara kita dengan negara lain atau suatu negara dengan lain persahabatannya lebih meningkat. Yang keenam, kegiatan produksi dapat meningkatkan sehingga perusahaan bertambah maju dan membuka kesempatan kerja. Dengan adanya perdagangan, produksi meningkat, perusahaan berinovasi. Dengan inovasi itu, maka kesempatan kerja pun akan bertambah. Dan yang tidak kalah penting, yaitu negara akan mendapatkan devisa. Devisa itu untuk apa? Untuk membangun negara kita. Dengan berdagang, kita akan mendapatkan mata uang asing. Mata uang asing itu nanti juga kita gunakan untuk kegiatan impor. Apabila ekspor lebih besar daripada impor, maka kita akan mengalami kondisi surplus, sehingga kelebihan itu bisa untuk membangun di dalam negeri. Yang selanjutnya adalah bahwa akan mendorong kemajuan iptek, karena pasti setiap negara akan meningkatkan kualitas dan kuantitas barangnya, terutama kualitasnya. Ketika kualitas tidak bersaing, maka barang-barangnya tidak akan laku. Dengan kualitas yang bagus, maka barang-barang akan laku di negara lain, tentu saja kuantitas barangnya akan bertambah. Dan tentu pasti dengan seperti itu, yang terakhir adalah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya adalah hambatan perdagangan internasional. Selain manfaat perdagangan internasional, ada beberapa hambatan dalam perdagangan internasional. Yang pertama, hambatan pertama adalah harga barang luar negeri lebih murah dari harga hasil produksi dalam negeri.
Yang kedua, biaya masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi. Yang keempat, adanya kuota. Yang kelima, adanya peraturan pemerintah, adanya dumping, dan terakhir adanya pertentangan politik dan peperangan. Baiklah, beberapa hal kita Bapak sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah proteksi. Apa itu proteksi? Proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Misalnya pemerintah Indonesia yang menaikkan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar kain tersebut menjadi mahal sehingga kain-kain yang dihasilkan oleh pengusaha Indonesia menjadi lebih murah. Tujuan dari proteksi ini adalah untuk melindungi produk dalam negeri dari sebuah produk barang impor. Yang kedua, kuota. Kuota adalah kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Kebijakan ini adalah untuk membatasi jumlah dan volumenya. Seperti contoh Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil. Produksi tekstil Amerika kemungkinan tidak mencukupi kebutuhan dari masyarakat Amerika, maka Amerika mengimpor tekstil dari Indonesia. Cuman dalam hal ini agar supaya pengusaha-pengusaha Amerika tetap bisa berjalan, mendapatkan keuntungan, maka mereka membatasi barang-barang yang diimpor dari Indonesia. Selanjutnya ada yang namanya tarif. Apa itu tarif? Adalah kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan ini dengan tujuan untuk meningkatkan devisa negara. Dimasukkan juga untuk melindungi produk dalam negeri. Yang selanjutnya adalah politik dumping. Apa itu politik dumping? Adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Nah, cuman dalam hal ini politik dumping sudah banyak diketahui oleh negara-negara di dunia. Maka dalam hal ini ketika suatu negara melakukan politik dumping, mereka akan melaporkannya kepada WTO sebagai wasit dari perdagangan antar negara. Anak-anak yang Bapak banggakan dan Bapak cintai itu adalah pembelajaran pada hari ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan lewat WA grup bisa atau mungkin japri sendiri ke Bapak. Namun dalam hal ini perlu Bapak ingatkan kembali bahwa perdagangan internasional selain punya manfaat, tapi juga punya pengaruh. Ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif. Namun dalam hal ini juga dalam perdagangan internasional juga ada banyak hambatan. Nah, nanti berikut ini akan Bapak berikan contoh seorang pengusaha dari negeri tirai bambu atau Cina yang berhasil melalui rintangan-rintangan sehingga dia menjadi pengusaha kelas dunia. Siapa dia? Dia adalah Jack Ma, pendiri dari perusahaan Alibaba yang sudah merajai di seluruh dunia. Silakan perhatikan videonya berikut ini.
morning. Bonjour, comment allez-vous? Well, thank you. I would love to discuss something about the failures, mistakes we make. The thing I feel most thankful is all the mistakes, all the reviews that I got. Because without that, there would never be Alibaba. In the past 18 years, every day we make mistakes. Every day we will have the future. The difference between last century and this century, the difference between IT and DT is IT empower yourself, DT empower others. When you help others, you are helping yourselves. This is what we believe. 18 years ago, 18 people in my apartment. When we had this dream, when we started, everybody say, you guys are crazy. How can you do e-commerce? No infrastructure, no credit system, no logistics, no this, no that. How could you do internet? We say, if there's no logistics, let's build it. If there's no credit system, let's build it. That is why they need entrepreneurs. One of the reasons people say, what's the secret of China grows so fast? One of the things that we Chinese learn very much in the past. We learn a lot about America. If you today go to New York, pick up 100 Americans on the street, how many of them can speak more than 10 Chinese words? Very. If you in Beijing, Shanghai, you grasp 100 young people and ask them how many of them can speak more than 20 English words? 80 of them. That is you learn. When you appreciate, when you're open-minded, when you learn from the others, you make progress. Anak-anak, dari video tadi bisa kalian lihat bagaimana seorang Jack Ma memulai usahanya dari kecil, kemudian dia mengembangkan sampai beliau menguasai seluruh dunia. Perusahaannya sangat besar sekali. Nah, ini yang harus kalian perhatikan untuk menyemangati kalian agar supaya dengan pelajaran ini mengenai perdagangan internasional ini kalian bisa nantinya bahwa kalian adalah seorang entrepreneur muda yang akan melangkah. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M. Menjaga jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.